Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfistia Asih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan barang milik daerah sendiri dalam peraturan ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang meliputi semua barang milik daerah, baik yang bergerak maupun tidak, yang berada di dalam atau di luar wilayah. Kategori barang milik daerah sendiri merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di antaranya diperoleh dari hibah, kontrak atau perjanjian, ketentuan undang-undang, atau keputusan pengadilan. Ruang lingkup dari pengelolaan barang milik daerah sendiri terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan hingga tuntutan ganti rugi. Dalam peraturan ini terdapat peraturan tentang pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari bupati sebagai pemegang kekuasaan, sekretaris daerah selaku pengelola barang, kepala DPPKAD atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola, kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna, kepala unit pelaksanaan teknis daerah selaku kuasa pengguna, penyimpanan barang milik daerah dan pengurus barang milik daerah. Di dalam peraturan ini terdapat alur dari perencanaan dan penganggaran serta pengadaan. Perencanaan dan penganggaran dari barang milik daerah ini bersumber dari peraturan bupati yang nantinya oleh pejabat terkait akan tersusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Dari kedua rencana kebutuhan ini akan terbentuk rencana kerja dan anggaran atau RKA yang nantinya akan menjadi rencana APBD. Sedangkan untuk pengadaan, nanti pejabat terkait akan membuat daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Dari daftar ini akan diadakan pengadaan yang nantinya pengguna dari barang milik daerah tersebut membuat laporan hasil pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah. Selanjutnya diatur bentuk-bentuk pemanfaatan dari barang milik daerah yang mencakup sewa. Sewa sendiri merupakan barang milik daerah yang disewakan kepada pihak ketiga, itu boleh sepanjang menguntungkan dan tidak mengubah status kepemilikan. Yang kedua ada pinjam pakai. Tanah atau bangunan milik daerah dapat dipinjam pakai untuk kepentingan penyelenggara pemerintah daerah. Jangka waktunya paling lama 2 tahun tetapi dapat diperpanjang. Dan pinjam pakai ini tidak mengubah status kepemilikan. Yang ketiga ada kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga yang jangka waktu kerjasama pemanfaatannya paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Dan ketika perjanjian tersebut sudah berakhir, bupati dapat menetapkan status penggunaan atau pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada bangun guna serah, yaitu hak guna bangunan di atas objek bangun guna serah milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan dan atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin mendirikan bangunan atas bangun guna serah tetap atas nama pemerintah daerah.
Perjanjian bangun guna serah ini maksimal adalah 30 tahun. Dan mitra dalam bangun guna serah harus memenuhi kewajiban untuk membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun, tidak menjaminkan menggadaikan atau memindah tangankan objek bangun guna serah, dan memelihara objek bangun guna serah. Yang kelima ada bangun serah guna barang milik daerah, yang pelaksanaannya terdapat ketentuan sebagai berikut, yaitu mitra bangun serah guna menyerahkan hasil bangun serah guna kepada bupati setelah selesai pembangunan. Dan yang kedua, mitra bangun serah guna dapat memanfaatkan barang milik daerah yang telah diserahkan tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya pada penghapusan. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Ada terdapat beberapa bentuk penghapusan. Yang pertama yang dilakukan dengan pemusnahan. Penghapusan barang milik daerah yang dilakukan dengan pemusnahan dilakukan apabila barang tersebut sudah tidak bisa digunakan, dimanfaatkan atau dipindah tangankan. Dan karena alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada penghapusan barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis. Ini dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum yang nantinya hasilnya akan disetor ke kas daerah dan atau dihibahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, tata cara dan syarat penghapusan barang milik daerah tetap diatur dengan peraturan bupati. Selanjutnya, untuk pengelolaan barang milik daerah ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupati namun setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Bentuk pemindah tanganan atas barang milik daerah sendiri ada penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal daerah. Untuk penjualan dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu. Jenis-jenis penjualan barang milik daerah antara lain ada kendaraan dinas, penjualan rumah dinas, dan penjualan barang milik daerah selain tanah atau bangunan. Untuk tukar menukar dilakukan dengan pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, BUMN atau BUMD, dan swasta atau perorangan. Untuk tukar menukar yang dilakukan dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa, ketika terdapat selisih nilai lebih, maka nilai lebih tersebut dapat dihibahkan. Namun ketika tukar menukar ini dilakukan dengan BUMN, BUMD atau swasta, nilai lebih ini disetorkan kepada kas daerah. Yang ketiga ada hibah. Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan bagi kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun hibah ini harus memenuhi syarat, yaitu hibah bukan barang yang bersifat rahasia bagi negara atau daerah, bukan barang yang peruntukannya bersifat untuk kepentingan umum, dan sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat ada penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan atau swasta dapat dilakukan penyertaan modal. Untuk pembiayaan dari pengelolaan barang milik daerah ini sendiri dibebankan kepada APBD dengan alur yang telah saya jelaskan di awal tadi.
Yang terakhir adalah tuntutan ganti rugi. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian pelanggaran hukum diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu hasil beberapa analisis saya terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Purbalingga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.